Nah ini ngeprintnya sebentar lagi selesai, udah di powder juga sisanya yang lain. Nah kita akan coba untuk review sedikit tentang si mesin press ini. Jadi selain mesin printer DTF Jaka, sekarang gue mengadakan juga untuk si mesin oven yang model buaya seperti ini. Penampilannya seperti ini ya. Jadi kenapa dibilang buaya, karena dibukanya mangap-mangap gitu ya ke atas. Nah ini tampilannya seperti ini bahannya besi tebal, plat besi. Terus di sini ada pengaturan suhu. Bentar, kelihatan nggak? Nah di sini ada pengaturan suhu, kemudian di sini ada timernya. Beda dengan yang biasa gue pakai kalau di model laci itu hanya ada suhu aja ya, sedangkan timernya itu terpisah pakai timer kecil gitu. Terus udah simple aja, ini nggak banyak nggak banyak gimmick-gimmicknya. Di sini ada power outletnya sebelah sini. Terus di sini juga udah ada tambahan untuk lubang pembuangan si hawa panasnya. Maksud gue yang kayak gini, ini ukuran paling kecil kalau nggak salah 4 inci deh. Nah itu tinggal ditempel aja di sini, terus dikasih lakban juga cukup sih sebenarnya, nggak perlu pakai apa-apa, tinggal dilakban aja. Kayak yang ini juga sebenarnya ini gue dilakban juga ini, cuma ditempel ke bawah gitu terus dikasih lakban udah diem. Kalau misalkan pakai paralon bisa nggak? Kalau pakai paralon kayaknya nggak bisa, karena ini kan diangkat gini kan berubah-ubah tuh si posisi ininya. Kalau misalkan nanti dipasangin paralon yang fix, dia nggak bisa ngangkat ini ya, mentok sama paralonnya gitu. Jadi lebih baik pakai yang model kayak gitu. Terus mungkin bisa juga pakai exhaust, kipas exhaust di atasnya setinggi inilah dipasang, pinter-pinternya kalian aja. Oke, nanti kita akan coba aja untuk menggunakan si oven ini ya. Sekarang gue beresin dulu untuk nge-powdernya. Oh ya, jadi kita hitung dulu deh, kita sekaligus review untuk ukuran lebarnya. Ini sekitaran 35 cm kalau di penggaris, artinya kalau misalkan kalian menggunakan pad film yang 33 cm itu bisa ya. Terus untuk panjangnya, wah ini lebih dari 50 nih, 55. Jadi kalau pakai satu penggaris 50 cm ini nggak cukup, 55 cm. Jadi untuk panjangnya 55 cm, untuk lebarnya itu 35 cm. Nah ini modelnya bisa untuk yang oven A3 lembaran, bisa juga untuk yang model roll to roll, karena ini ada lubangnya. Nah ini ada lubang, jadi bisa dimasukin ke sana, set, bisa ditarik manual atau pakai alat penarik apapun gitu ya, kayak gitu. Cuma kalau gua keseringannya sih karena nyetaknya paling A3 gitu ya, jarang pakai meteran, jadi ya kita coba aja ya nanti ya. Dan by the way, ini untuk yang mesin yang ini udah laku ya, udah ada yang beli. Ini sekaligus mau ngetes juga untuk fungsinya. Jangan lupa disentil-sentil buat nurunin powder yang nempel di pinggiran pad. Karena normalnya itu powder itu harusnya nempelnya di desain atau di tinta putih, bukan di desain, sorry, kalimatnya kurang tepat. Yang tepat itu harusnya adalah powder itu harusnya nempelnya di tinta putih. Karena salah satu fungsi tinta putih itu sebagai, yang utama adalah sebagai dasar dari warna CMYK. Yang kedua adalah untuk media si powdernya menempel juga. Jadi itu adalah dua fungsi si tinta putih. Oke, kalau udah kita diemin dulu. Sekarang kita akan panasin si ovennya. Ini wattnya 750 watt ya, 750 watt. Oke, kita langsung nyalain aja di sini powernya. Nah, ini waktunya kita langsung jalan ya di sini. Untuk settingan si oven ini suhunya 165 dan waktunya 85 detik. Nah, ini udah gue setting 85 detik, makanya dia langsung jalan. Kalau mau ke 85 detikin lagi, tinggal dipencet aja yang restart ini. Dia berubah jadi 85 lagi, tapi dia masih jalan nih. Kalau misalkan mau diberhentiin, dipencet aja yang set ini. Nah, maka dia akan berkedip. Nah, set ini fungsinya juga untuk ngerubah si waktunya. Misalkan ini udah dipencet set nih ya, dia akan berkedip nih. Nah, kalau mencet atas, dia waktunya akan bertambah 86, 87, 88, 89 dan seterusnya lah. Nah, ini kita settingnya di 85 detik aja. Terus untuk yang bawahnya, yang warna biru ini, yang 10, ini adalah waktu seberapa lama si si timer ini berkedip, bukan berkedip, mengeluarkan bunyi lah. Jadi ini kan
85 detik. Nanti kalau misalkan angkanya udah 0 dia bakal bunyi nih kayak gitu. Nah itu bunyinya itu berapa lama di settingnya di sini di yang warna biru ini. Misalkan mau lebih panjang ya setting aja di angka berapa kayak 20 gitu ya. Kalau misalkan standarnya sih ini gue pakainya masih di angka 10 sih gitu. Nah terus ini suhunya masih 50 derajat 58, kita tunggu aja sampai 165. Nanti kita tunggu aja dulu ini sampai 105. Oke, ini udah di angka 165. Sekarang kita akan coba untuk nge-oven. Satu dulu ini ovennya. Suhunya di 165 dan waktunya 85 detik ya. Jadi caranya ya gampang aja, tinggal dibuka, tinggal ditaruh di tengah, kemudian ditutup dan ditekan tombol restart. Nah, tombol restart yang ini ya. Nah ini sebenarnya timernya jalan sendiri ya, nggak ada triggernya, jalan sendiri, dia otomatis jalan sendiri. Kalau misalkan pengen diberhentiin timernya dicuekin aja. Cara gampangnya kayak gitu. Jadi ini kan hitung mundur, nanti pada saat dia 0 dia ada waktu 5 detik lagi untuk bunyi beep gitu. Nah kalau misalkan bunyi beepnya udah selesai, udah dia bakal diem gitu. Jadi caranya untuk mendiamkan si timer ini ya seperti itu aja gitu ya. Oke, nah ini suhunya tadi agak turun karena kita buka ya. Nah sekarang dia mulai naik lagi, jadi idealnya emang seperti itu. Nah kalau misalkan kalian perhatikan, ini banyak banget asapnya atasnya. Tuh ya, lumayan ini asapnya. Karena ini demo, makanya gue masih pasangnya di sini. Kalau nanti sih gue bakal ubah, taruh di sini dan dipasangin lagi si pipa ininya, pipa fleksibelnya. Nah oke, kita tunggu aja ini sampai selesai, 20 detik lagi. Kalau misalkan kalian ada di dalam ruangan kayak gini, pakai masker ya. Nah ini udah bunyi. Nah setelah 5 detik dia berhenti gitu. Jadi kita tinggal angkat aja. Asapnya luar biasa. Oke selesai. Kita tinggal ambil dan selesai. Ini tutup lagi aja dulu. Nah ini hasil dari curingnya, merata dengan sempurna ya. Kelihatan nggak? Tuh dari bawah sampai ke atas hasilnya oke. Sip, aku bakal lanjutin ini sampai selesai semuanya, baru setelah itu kita akan press ke kaos. Oke udah selesai, jadi kurang lebih seperti itu, dan memang gue udah feeling ini asapnya bakal banyak banget. Kalian kalau lihat di sini asapnya banyak banget, penuh asap, lebih parah dari yang ini. Artinya ini lebih rata dan fungsi pembuangan ini lancar. Nanti mungkin pada saat kalian membeli si oven ini, gue bakal ngasih ininya, si pipa fleksibel ini yang tahan panas. Nah nanti kalian tinggal pikirin aja di rumah mau ditaruhnya di mana ovennya, mungkin di dekat-dekat di luar ruangan gitu ya, biar nanti ada tempat untuk pembuangan si asapnya. Nah ini kayak gini nih modelnya nih. Mungkin nanti gua kasih sekitaran ini aja, kan paling ke atas 5 meter kali. Oke, udah selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Ini yang warna merah untuk bagian belakang, ini yang depannya kayak gini. Terus ini untuk yang sablon gambar foto tadi, bernadia. Nah, seperti ini ya. Belakangnya kayak gini di punggung. Dan satu lagi warna putih biru nih, kaosnya tebal banget nih, 20S kayaknya nih. Nah, ini belakangnya kayak gini. Kemudian depannya kayak gini, simple.
Oke ya, ini bakal gua lipat dulu dan apalagi ya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja kali videonya. Nggak tahu juga ini videonya arahnya kemana, random banget. Tadinya awalnya mau ngepromosiin si mesin oven DTF ini, tapi ya nggak tahu, nanti lihat aja hasil editannya kayak gimana. Pokoknya kalau misalkan kalian berminat dengan si oven DTF ini, kalian bisa langsung hubungi gua aja melalui website kreasi.id. Untuk harganya ini sekarang lagi promo bulan Agustus itu 1.950.000 atau 2 juta kurang 50.000. Harga normalnya itu 2,3 gitu ya. Maksudnya misalnya gini, kalian mau pakai si oven ini di luar ruangan. Kalau di luar ruangan kan udah nggak perlu lagi si pipa fleksibel itu. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai di dalam ruangan kayak gue ini di toko, kalian harus punya pipa fleksibel itu untuk membuang si asapnya keluar nanti, entah ke atas. Kalau gua kayak ke atas apa ya? Ke atas para lah bisa dibilang ya. Atau bisa juga sebenarnya keluar ke sana. Gue belum bayangin gimana cara bikin lubangnya dan instalasinya seperti apa, karena jujur aja banyak banget yang lagi gue pikirin dan pengen gue kerjain, tapi satu persatu dikerjainnya gitu ya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu aja video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.